Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amma ba'd. Baiklah teman-teman hebat Guru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, pada kesempatan ini ngulik-ngulik kita kreasi pembelajaran IR yang mana pada sore hari ini akan di-guide langsung oleh Master Toha. Beliau adalah level ke-10 Enlighten ya, yang mana juga saat ini mereka maksud saya Master Toha sudah berada di ranking ketiga teman-teman. Walaupun umur sudah 50 ke atas, tapi semangat beliau mengalahkan kami-kami yang umur masih muda. Oleh sebab itu, mari semangat teman-teman, kita simak pemaparan kreasi pembelajaran IR dari Master Toha. Waktu dan tempat kami persilakan. Yang pro. Sedangkan level 4 sampai level 6 pun masih tidak semuanya. Karena aset yang ada di assembler ini saya tampilkan, ini ada yang berbayar dan ada yang gratis Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau ada tampilan pro seperti ini, artinya kita yang masih free plan belum bisa mengakses, sehingga yang bisa adalah yang tidak ada simbol pro-nya. Bagaimana cara mendapat ini? Salah satunya cara adalah lewat S ini Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Ya kita rajin-rajin merepost poin kan. Banyak cara untuk mendapatkan poin di S ini untuk naik level Bapak Ibu. Ya. Setiap nafas atau pergerakan kita berkenaan dengan S dan itu tidak melanggar atau tidak menyalahi ketentuan, insya Allah tim assembler pasti akan menilai. Sekali lagi, segala sesuatu yang kita kerjakan berkaitan dengan S, bila kita poinkan, insya Allah akan dinilai. Mulai dari medsos, mulai dari menginar, mulai dari membuat proyek seperti ini, ya semuanya akan dipoin bila mana kita mengikuti kegiatan. Nah, sekarang karena proyek saya seorang guru PJOK banyak sekali yang tidak ada di sini Bapak Ibu. Saya tidak patah semangat ya. Saya tidak patah semangat. Saya masih punya cara lagi. Bagaimana caranya agar ya materi saya bisa tersampaikan kepada peserta didik saya. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ini yang tadi malam mungkin belum tampak ya Bapak Ibu. Apakah tampak? Nah, ini yang tadi malam saya buat Bapak Ibu. Ini murni dimensi. Namun memang agak ribet. Karena bagaimanapun juga ini tidak ada gerakan, tidak ada tampilan di 3D. Jadi ini Bapak Ibu, tantangan kita sebagai guru, bila mana 3 dimensinya, aset assemblernya tidak ada, kita tidak usah patah semangat. Tetap harus berkreasi Bapak Ibu. Ya, tetap harus berkreasi. Nah, bagaimana caranya? Ya, sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing, kemampuan kita masing-masing, proporsional kita masing-masing. Ada yang menggunakan voice note atau suara, ada yang menampilkan gambar saja. Silahkan Bapak Ibu.
Masih tampakkah Bapak Ibu, Pak Baidowi? Nah, Masih, Pak. oke. Ini murni kecuali ini ya Bapak Ibu. Murni dari gambar 2 dimensi Bapak Ibu. Murni persis, betul. Ya. Gambar-gambar ini loh, kalau kita balik hilang. Bedanya dengan 3 dimensi kan seperti ini Bapak Ibu. Dia tampak. Nah, namun saya tetap membuat karya ini. Ya. Di mana lazimnya sebuah presentasi atau media pembelajaran tampilan awal pasti tentunya kita disuguhi dari tujuan biasanya ya. Kemudian materi, usahakan ada evaluasi. Itu ciri dari sebuah media pembelajaran. Ya, minimal ada materi dan tujuan. Namun di tujuan ini saya taruh di deskripsi ini Bapak Ibu. Apa namanya? Slide. Di sini Bapak Ibu, saya taruhkan di sini. Nah, menampilkan di sini. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, slide yang kedua, kalau pemanasan nanti saya mainkan. Orang ini, aset ini saya ambilkan dari luar Bapak Ibu. Artinya ini dari saya mengadopsi dari regeng Mixamo Bapak Ibu. Kita ambil aset dari aplikasi 3 dimensi online, kemudian kita gerakkan, kita regeng menggunakan Mixamo. Setelah itu kita tempel di sini. Nah, ini bagi S yang masih dasar belum saya anjurkan karena ribet Bapak Ibu. Ya, benar karena ribet. Nah, itu ya. Nanti saya tampilkan previewnya. Nah, kemudian di materi Bapak Ibu, bila mana nanti saya klik ini semua nanti akan tampil Bapak Ibu. Ya, akan tampil dan tadi bahannya semua adalah 2 dimensi kecuali pemanasan dan gurunya. Karena gurunya sudah ada dan ini pun dari pro. Sekali lagi ini pun dari pro. Ya, materi kemudian saya sisipkan video ya. Saya sisipkan video, kemudian di sini ada evaluasi. Nah, sekarang akan saya perlihatkan Bapak Ibu bagaimana bentuknya. Yang terakhir saya buat sekali lagi ini berdasarkan kemampuan saya sekali lagi. Bapak Ibu jangan membandingkan tadi kok hanya seperti itu. Ya, saya akui. Kami akui karena kemampuan saya baru sebatas ini. Kenapa saya bisa sampai ke level yang tinggi? Tadi sudah saya katakan, setiap S bila mana sering aktif, sering berkontribusi, membuat apapun ya tentang assembler, insya Allah semua akan mendapat poin. Dan itu berjenjang Bapak Ibu. Oke, kita play. Nah, sementara memang belum saya hide Bapak Ibu. Belum saya hide. Slide-slide-nya, sense-nya masih ada. Nah, namun bila mana kita klik seperti ini, evaluasi, otomatis akan mengarah ke evaluasi. Ya, saya kembali, memang belum sempurna, belum selesai. Kalau kita klik ke pemanasan, materi, kita ke materi. Kemudian ke, ini terbalik berarti, ya. Pemanasan ke materi, kemudian video ini kemana? Masih belum ya. Nanti kita coba. Kebetulan salah ya. Nah, sekarang kita lihat yang di materi
seperti ini ya. Kita klik seperti ini Bapak Ibu. Nah, muncul gambar ini 2 dimensi benar ini Bapak Ibu. Kan? Loh, perbedaan sekali lagi dengan 3 dimensi. 2 dimensi Bapak Ibu. Perbedaannya kalau kita sandingkan 45 derajat ya. Seperti ini kelihatannya 90 derajat tidak nampak Bapak Ibu. Namun kalau kita putar nampak. Ya. Nah, seperti ini pun bisa rubah langsung Bapak Ibu. Tinggal mana kita ambil materinya yang apa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Ya. Nah, seperti ini. Jadi semua bisa berfungsi Bapak Ibu. Semua bisa berfungsi bila mana kita mainkan ini. Nah, kemudian yang pemanasan, kita coba ke pemanasan. Di sini sudah ada saya kasih anotasi. Angka di 1 ini menunjukkan penjelasan tentang pemanasan. Kita klik angkanya, akan muncul Bapak Ibu tulisan penjelasan tentang apa yang ada di sini. Ya. Pemanasan ini bla 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 seperti ini. Maaf itu. Kemudian cara mematikannya kita klik angkanya sehingga hilang. Namun di sini di materi ini pun ada penjelasannya. Di slide ini Bapak Ibu. Kita klik ya. Ini ada penjelasan seperti ini. Ya. Materi ini berisi tentang ayunan lengan ke depan. Nah, seperti ini. Sehingga kita klik akan muncul gambar ini. Ya. Untuk mematikan kita klik ini aja sama ya. Oke ya. Sekarang Bapak Ibu kita rubah kebetulan tadi salah bagaimana cara menempatkan pemanasan ini ke slide pemanasan. Kita klik ini Bapak Ibu, tulisan pemanasan ya. Kita tulisan pemanasan, kemudian klik interactivity-nya ya. Tunggu sebentar. Di sini sebenarnya sudah namun salah tempat. Kita edit Bapak Ibu. Nah, kita edit. Coba. Nah, ini ke arah home. Kita berikan ke materi Bapak Ibu. Nah, kita berikan pemanasan, ke pemanasan. Kemudian kita apply. Kemudian yang materi tadi kita klik interactivity-nya karena tadi sudah saya kasih, kita edit ke materi. Kemudian kita apply. Kayaknya yang video belum. Nah, ini Bapak Ibu. Yang video belum ada interactivity-nya. Sekarang kita coba. Bentar ya. Agak sulit. Kalau memang Bapak Ibu kesulitan menampilkan yang ada di sini. Ini semua gambar ya Bapak Ibu. Dan sengaja tulisan video ini berbentuk tag dari sini. Klik saja strip di samping pojok bawah ini. Kita cari tulisan video. Nah, ya. Kemudian kita interactivity-kan. Lalu kita sweep. Scan. Ya. Ini nanti menuju kemana Bapak Ibu? Ke slide mana Bapak Ibu? Nah, kita tautkan. Sekarang kita play. Nah, untuk membuktikan apakah memang benar-benar ini sudah berjalan atau belum, tetap kita print view. Ya, kita print view. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana saya perlihatkan tentang hasil yang lain, game atau permainan berbuah. Saya membuat yang lain selain pelajaran saya. Saya bisa insya Allah membuat mobil jalan namun masih belum begitu bagus. Oke, kita hiraukan yang di sini Bapak Ibu. Sementara kita hiraukan,
Kita coba untuk menjalankan ini, klik video. Ya. Klik video. Nah, kendalanya kalau tidak pakai gambar memang seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita tempel, nah bisa ya Bapak Ibu, langsung ke video. Kita kembali. Evaluasi, tadi sudah berhasil, keulangan. Kemudian materi, benar sudah ke materi. Nah, kemudian pemanasan, kita klik, sudah ke pemanasan. Artinya, bila mana nanti kita hide, kita tidak tampilkan, peserta atau siswa, bila mana mengeklik ini, dia langsung menuju ke halaman yang dituju. Kalau materi ke materi, pemanasan ke pemanasan, video ke video, evaluasi ke evaluasi. Nah, jangan lupa setiap kegiatan kita close Bapak Ibu. Kita close, kita save ya. Kita save sampai nanti ada notifikasi di sini warna hijau tersimpan. Karena apa? Beda dengan produk yang lain. Nah, ini sudah tersimpan. Tidak, assembler belum otomatis. Ya, belum bisa menyimpan secara otomatis sekali lagi. Nah, ya, sekarang saya bongkar bagaimana cara menampilkan ini Bapak Ibu. Ya, bagaimana cara menampilkan ini sekali lagi, karena ini 2 dimensi dari luar, otomatis saya ambil dari luar. Ya, kita klik 3 dimensi ini. Kemudian karena sudah ada, saya klik custom 3 dimensi. Ya, tunggu sebentar. Ini adalah custom yang sudah saya upload di assembler. Kita pilih yang pemanasan. Ya, kita pilih yang pemanasan. Tunggu sebentar Bapak Ibu sampai muncul di sini. Nah, ini pemanasan yang beda. Ya. Ini pemanasan yang beda. Cara menggerakkan, memindahkan ke kanan kiri adalah dengan panah yang ini. Untuk memperbesar adalah kita klik gambarnya, scale ya Bapak Ibu. Atau bisa langsung di sini yang sudah terbiasa di sini. Namun untuk belajar kita di sini saja. Klik scale, kita tarik ke samping kiri menjadi kecil, tarik ke samping kanan menjadi besar. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Terserah Bapak Ibu membuat besar kecilnya. Setelah itu kita lepas. Klik lepas. Mengambil guru kita bisa dari 3 dimensi Bapak Ibu. Ya. Kita klik 3 dimensinya karena ini tampilan saya upload, kita kembali ke awal. Ya, sekali lagi, cari yang tidak pro Bapak Ibu. Cari yang tidak pro. Nah, saya coba yang ini. People Occupation. Nah, kita klik. Nanti juga ada Bapak Ibu, tampilan seorang guru. Ya, kita bisa menggunakan ini. Seolah-olah guru sedang membaca, menerangkan. Atau menggunakan ini. Guru sedang memperhatikan siswa, atau pakai yang ini. Pak, saya seorang laki-laki, kenapa harus adanya perempuan? Is okay, enggak masalah. Ya, karena ini adalah menampilkan guru menjelaskan itu. Ya. Nah, tunggu sebentar sampai ini muncul di sini Bapak Ibu. Ya. Cepat lambatnya ini tergantung dari sinyal dan nah ini ya sudah bisa di sini. Jadi, kalau ini saya ambil yang dari Pro Bapak Ibu. Nih saya perlihatkan yang dari Pro, yang khusus tadi yang ada guru olahraganya di sini Bapak Ibu. Nah ini ada simbol Pro-nya. Mohon maaf yang masih free plan tidak bisa mengakses ini. Ya. Nah, sekarang saya kembali ke materinya. Karena saya tidak karena ini hanya saya sebagai
mendemokan karena tadi sudah. Ini saya buang ya Bapak Ibu, atau nanti dulu lah. Nah, tulisan pemanasan Bapak Ibu, tulisan pemanasan ini saya ambil atau saya buat dari media yang lain yang bisa membuat tulisan ini menjadi JPEG Bapak Ibu. Bisa lewat Paint, bisa lewat PowerPoint, PPT, bisa lewat slide, bisa lewat Corel, bisa lewat Canva. Yang penting Bapak Ibu mudahnya di mana, terbiasanya menggunakan apa? Kalau saya terbiasa menggunakan Paint, sehingga saya hanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau menggunakan Paint hanya tinggal Paint. Apakah masih masih tampil Bapak Ibu untuk Paint? Bagus Pak, bagus, sudah bagus. Oke. Terima kasih. Ya, saya coba yang Paint untuk membuat tulisan ini ya. Saya tulis aja, sebelumnya saya kasih kotak dulu warna merah. Sebentar, saya tarik ke bawah, ambil kotaknya, saya kembalikan ini. Oke ya. Oh, sorry ini. Untuk mengandu ini aja. Nah, saya ambil kode ini ya. Hanya saya matikan. Nah, kemudian saya kasih warna Bapak Ibu. Ini versi saya, sekali lagi versi saya. Saya tidak mengharuskan Bapak Ibu semua menggunakan ini. Ya, gunakan media Bapak Ibu. Jadi saya katakan bisa PowerPoint, bisa slide, bisa yang lain. Nah, seperti ini pemanasan. Ya. Kemudian untuk memberikan warna, kita juga membuat kotak ya. Kita buat kotak. Sorry, ini masih menulis. Saya matikan menulisnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warnanya, karena ini tulisannya merah, saya kasih warna biru Bapak Ibu. Ya, kasih warna, kita pilih warna biru. Nah, kemudian agar bisa semua ya. Lihat Pak, share screen ini masih Assembler Studio. Oh, sebentar ya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Sebentar saya stop. Terima kasih ya. Nah, inilah saya kalau menggunakan atau seluruh saja ya. Kalau seluruh. Tapi tadi di laptop saya kelihatan. Oke, apakah ini sudah tambah ya Bapak Ibu? Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita buat kotakannya, kemudian kita masukkan, kemudian nanti kita kita pindah atau kita crop. Agak ribet sekali lagi. Agak ribet memang, namun ini demi tadi baiknya. Boleh kok kita menulis langsung menggunakan tulisan di assembler, enggak apa-apa. Tadi saya kasih contoh yang video kan langsung tulisan ya. Nah, seperti ini kemudian kita undo dulu semua aja biar hilang ya. Kita buat kotaknya dulu. Nah, kemudian kita membuat tulisan, taruh saja seperti ini. Warnanya nanti menyesuaikan ya Bapak Ibu. Kita kasih warna merah katakanlah biar jelas. Nah, seperti ini. Pemanasan. Karena saya mohon maaf kurang guru PJOK, kita taruh saja Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik pilih ya. Persegi, kemudian kita sesuaikan seproporsional mungkin, terserah Bapak Ibu semua. Kemudian kita crop. Nah,
Ini sudah jadi, setelah itu kita save menjadi PNG. Ya. Ini lewat Paint sekali lagi. Paint rata-rata bawaan ada di semua komputer. Tidak rata-rata ada dan pasti bisa. Kemudian kita save. Ya, dimanapun tempat terserah. Setelah itu kita kasih judul, kemudian kita save. Ya, kita kasih judul. Ini saya buat 72. Nah, terserah judulnya Bapak Ibu. Oke ya. Sekarang kita kembali ke assembler Bapak Ibu. Nah, kita kembali ke assembler. Nah, ini ya Bapak Ibu. Untuk menampilkan tulisan tadi ya, kita klik image, kemudian kita klik upload ya. Tadi berada di mana Bapak Ibu? Kita ingat-ingat. Tempatnya berada di mana? Kita ingat-ingat ya. Cari yang tulisan tadi. Nah, ini 72. Kemudian kita buka. Ya. Otomatis akan berada di sini Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Ini cara menampilkan tulisan berbentuk JPEG atau PNG. Ya. Kemudian kita seandainya tidak bisa, tulis saja Bapak Ibu di tag ya. Saya ulangi. Kita klik tag, kemudian pilih yang 3D tag. Kita tulis pemanasan. Nah, ya, kita tulis bentuk hurufnya, jenis fontnya kita bisa memilih. Ya, terserah ini. Kemudian warnanya pun kita bisa memilih. Ya, terserah sesuka hati Bapak Ibu semua. Nah, seperti ini pun boleh. Sekali lagi, tergantung kita masing-masing ya Bapak Ibu. Tidak harus lewat 3D tag. Tidak harus lewat JPEG. Upload dari JPEG. Senyaman Bapak Ibu semua. Nah, sekarang sampai di sini ya, kita mengupload, menampilkan 2 dimensi dan 3 dimensi. Sekarang kita menautkan anotasi ini Bapak Ibu. Ini namanya anotasi ya. Caranya, kegunaannya adalah, kegunaannya adalah mempertegas, sekali lagi menjelaskan permasalahan apa yang ditampilkan. Baik itu gambar 2 dimensi, gambar bergerak, atau gambar diam. Ya, memperjelas, menjelaskan. Oh, ini ternyata pemanasan seperti ini. Oh, ternyata hukum kimia pemuaian seperti ini. Nah, kemudian hitung-hitungan geometri rumusnya ternyata seperti ini. Nah, itu bisa kita buat anotasi. Ya. Caranya kita klik tag, pilih annotation. Di sini ada 2 jenis Bapak Ibu. Ada circle, ada line. Kalau line, nanti tulisan yang kita ketik di sini akan berada di sini dan bisa dilihat, diedit di situ juga. Cuman nanti ada tampilan seperti orang berbicara di komik itu Bapak Ibu. Ada tandanya, kalau ke kanan ya ada garisnya ke kanan. Ke kiri ada garisnya kiri. Lurus ada garisnya lurus. Baik. Karena ini yang cycle, kita klik yang circle. Angka 1 ya. Angkanya bisa dirubah-rubah Bapak Ibu. Bila mana nanti ada penjelasan banyak. Di sini ada jagung, ada kentang, ada ketela. Nah, nanti bisa dijelaskan satu-satu. Ya.
Penjelasan ini kita ambil dari buku materi yang berupa PDF atau apapun buku materi kita, pegangan guru pasti ada ya Bapak Ibu, ya. Karena buku materi kita, buku guru berbeda dengan buku siswa. Kalau buku guru pasti ada penjelasannya. Kalaupun sekali lagi, kalaupun tidak ada, kita bisa mencari searching di Google. Kemudian kita paste di sini. Ya. Ya. Saya copy dari sini saja yang sudah ada Bapak Ibu biar cepat ya. Nah, saya copy, saya kembali ke sini lagi biar nanti ada anotasinya. Kita klik, kemudian kita paste. Nah, ini kalau dari buku ya kita copy dari buku, dari online ya kita klik dari online. Nah, sekarang angkanya saya rubah. Karena tadi sudah ada angka 1, sekarang kita rubah angka 2. Warnanya juga saya rubah. Saya buat biru atau hijau. Ya, terserah Bapak Ibu semua. Oke, saya rubah biru sajalah. Biar beda ya. Kita rubah biru. Lalu kita please. Oke. Jangan bingung ya Bapak Ibu. Bila mana belum tampak. Karena di sini ada notifikasi. Tab 1 specific area on the project. Harus ditaruh di proyek yang diinginkan. Spesifik proyek yang mana. Ya. Kita umpamakan ke guru yang satu ini. Kita klik gurunya. Kita tunggu sebentar. Anotasinya sudah ada di sini Bapak Ibu. Apakah sudah berhenti di sini Bapak Ibu? Belum. Belum Bapak Ibu. Karena apa? Untuk memproporsionalkan anotasi ini biar tepat, kita harus lihat dari arah samping, arah belakang, dan lainnya. Kalau sudah tepat seperti ini, kita biarkan, tidak apa-apa. Ini saya anggap sudah tepat. Namun bandingkan Bapak Ibu dengan tulisan ini dengan tulisan yang sini. Nah, seandainya circle ini tidak sesuai, kita klik. Sorry, anotasi ini tidak sesuai, kita klik anotasinya. Ya, kita klik anotasinya, kemudian kita geser, maju, mundurkan, atas, bawahkan. Ya, sehingga tepat. Setelah itu kita balikkan. Lihat dari samping kanan, samping kiri. Sekarang saya perlihatkan yang tulisan tadi. Karena berada di sini, bila kita putar 90 derajat, ya, kalau kita lihat dari depan sih, benar, sudah kelihatan bisa ya Bapak Ibu, sudah sesuai. Namun, perhatikan, kalau kita lihat dari arah 90 derajat, tidak persis berada di sini. Caranya kita klik sama, ya. Kalaupun Bapak Ibu kesulitan, sekali lagi di sini ada alat bantunya. Kita klik, cari tulisan yang pemanasan. Yang huruf T ini adalah tag. Yang image adalah gambar. Kita klik tulisan pemanasan, otomatis dia akan berada di sini. Kemudian kita tarik saja Bapak Ibu. Disesuaikan. Dan gambar yang ini juga demikian, biar nanti bila kita lihat dari beberapa sudut tetap sesuai proporsionalnya. Nah, ya, kalau masih belum kelihatan, kita klik di sini, kita tata. Nah, sekali lagi ini memang perlu kejelian ya Bapak Ibu, perlu kehati-hatian, ketelitian ya. Kadang kita para ini kalau sudah di depan komputer Bapak Ibu itu bisa sampai puluhan jam mulai dari pagi sampai malam.
lupa, bukannya lupa waktu sehingga karena asik terbawa oleh keinginan kita membuat proyek, ya, keinginan kita membuat proyek, apalagi sering gagal, ya, apalagi sering gagal. Nah, ini sebuah tantangan, ya, kita turunkan, ya. Nah, ini kan masih berada di depan Bapak Ibu, yang tulisannya kita mundurkan lagi. Jadi harus benar-benar kita teliti, ya. Nah, jangan lupa setiap kegiatan kita save. Sekali lagi, setiap kegiatan kita save, ya. Nah, karena ini tadi tidak saya pakai, saya lepas saja, saya hapus. Oke. Cara menghapusnya, klik tulisannya atau kita cari bantuan di sini. Kita klik tulisannya, kemudian kita klik more _3, kita klik delete. Kemudian yang lain demikian Bapak Ibu. Kita hapus dan tidak bingung, ya. Karena ini sudah saya nilaikan biar enggak bingung. Oke. Kemudian saya save. Mungkin sampai di sini dulu sebelum saya lanjutkan ke anotasi yang lain. Ya, maaf, interaktiviti yang lain, ke sheet 3 atau prosa yang lain. Ada Baik. yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Baik Pak Toha, mohon maaf. Tes 1 2. Silakan, Pak Umar. Oke, mohon maaf Pak Toha, tadi sinyal di Merauke sempat hilang, saya khawatir ini makanya saya rekam. Alhamdulillah video saya sudah bisa. Baik teman-teman, izin waktunya kita tinggal 20 menit Pak Toha sebelum tarhim maghrib di sini. Jadi izin Master Toha untuk mengefektifkan waktu. Jadi saya buka sesi pertanyaan saja Pak Toha ya. Biar apa namanya? Siap, Pak. Biar lebih kreatif lagi. Baiklah teman-teman hebat Guru Nusantara, pada kesempatan ini kami memberikan waktu kepada Bapak Ibu semua yang hadir di room ini untuk bisa bertanya kepada Master Toha tentang apa-apa yang sudah dijelaskan sekitar kurang lebih 1 jam ya Pak Toha. Lumayan. Ya, monggo Bapak Ibu bisa diaktifkan mic-nya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya sambil menunggu teman-teman. Master Toha, saya tadi penasaran dengan yang interaktifnya Pak Toha. Siap. Oke, andai kata Tapi tulisan jangan tadi ada Pak Toha. Pak. Ya. Monggo Ibu. Oke, monggo Ibu, monggo kita pending Pak Toha. Oke, Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Ya, selamat sore Pak Toha. Selamat sore Bu. Saya mau tanya itu Pak, kalau untuk menghidden dari siswa caranya gimana Pak? Untuk kalau Menghiddenkan dari siswa. Maksud pertanyaannya meng-hide Ya, apa Ibu? meng-hide slide-nya Pak dari Oh, menghasih thumbnailnya Pak Toha. Meng-hide thumbnailnya Pak Toha. Oke, terima kasih. Langsung saja ya, Master. Ya, Nj. siap. Masih di. Bentar saya buka dulu biar terbuka Pak. Biar nggak terlalu lama. Nj. Belum masuk lagi ya. Oke, saya izin print screen ya Bapak Ibu. Ya, karena ini ada 17 anotasi, ada 17 proyek sehingga agak memakan waktu lama dan sinyal di tempat saya agak lola. Ya, dan mohon Bapak Ibu semua kita jangan terbelenggu di usia ya Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu ketahui juga saya sudah lolita. Saya sudah lolos 50 tahun ya. Oke. Bapak Ibu semua, untuk meng-hide ini kalau saya mengatasnamakan slide. Tapi kalau Pak Umar apa Pak? Ini thumbnail ya. Nah, kita klik saja Bapak Ibu. Apakah suara saya terdengar Pak Umar? Siap, jelas Bapak. Oke. Dengar Pak, Kita jelas. klik.
Kita klik masing-masing slide Bapak Ibu. Nanti saya tak kasih panah dulu Bu. Nanti biar saya bisa menampilkan nanti kembalinya. Sebentar ya. Saya tak ambil gambar 2 dimensi dulu. Nanti kalau tidak ya saya tidak bisa no. Kembalinya kemana? Saya lupa nanti. Oke ya. Sebentar. Pembatik. Kemudian background. Oke, saya tak ambil yang panah 1. Ini biar nanti bisa kembali ya. Kemudian saya upload lagi panah 2. Oke ya. Ini nanti saya interaktifkan sama ya Pak Umar, ini dengan saya apa namanya? Asumsikan dengan JPEG tadi tulisan. Oke ya. Oke, kita hide. Caranya Bapak Ibu, kita klik thumbnail atau slide ini, kemudian di notifikasi di samping kanan ada tulisan hide thumbnail. Kemudian kita hidupkan. Otomatis nanti akan tertutup. Namun jangan lupa ini kita harus memberikan trigger kembali ke awal dan halaman berikutnya kalau kita sembunyikan Bapak Ibu. Sekarang biar saya langsung saja saya copy semua apa namanya ke semua channel sehingga nanti biar bisa kembali. Kalau tidak akan bisa kembali ini Bapak Ibu. Nah, oke ya. Kemudian yang ini juga saya copy, klik gambarnya saja Bapak Ibu. Kita copy ya. Kemudian kita berikan ke halaman, setiap halaman otomatis ya. Jadi kalau kita hide pasti harus ada back dan next. Ya. Boleh pakai tulisan sekali lagi. Boleh pakai tulisan seperti ini Pak Umar atau bisa menggunakan JPEG. Ya, karena awal ini tidak ada saya hapus. Oke ya. Kemudian ini saya anotasikan untuk ke halaman berikutnya. Kita klik gambarnya, kemudian klik interactivity, kita klik switch skin. Next-nya itu kita menuju kemana? Dari halaman terserah yang Bapak Ibu inginkan. Saya menginginkan biar urut, saya klik ke pemanasan. Setelah itu kita apply. Oke, sekarang saya ke halaman 2. Nah, otomatis kalau kita sudah mengopi Bapak Ibu, langsung sudah ada di sini. Ya, sama kita hide. Kemudian jangan lupa ini interaktivitasnya kita hidupkan. Kita switch sign. Maaf, baterai saya mau habis. Bentar ya, Bapak-Ibu. Kemudian kita klik ini menuju ke home. Kemudian yang satu kita interaktivitikan sama ke switch, kita menuju ke materi. Lalu kita apply. Ya. Kita klik ini. Oh, belum tadi belum saya apply. Ternyata ya. Berarti belum jalan nanti. Kemudian kita apply. Nah. Kemudian ini karena nanti ada di sini saya geser saja Pak. Nanti biar ya terbentur oleh gambarnya. Ya. Kita klik ini interactivity. Kemudian switch sign. Ini kita bisa mengarah ke langsung ke home atau ke pemanasan atau kemana. Saya asumsikan langsung ke home. Nah, kemudian kita apply. Kemudian yang ini kita ke berikutnya adalah video. Kita apply. Ya. Nah, kemudian yang halaman ini belum saya hide. Oke. Kemudian kita yang sebelah sini kita hide. Karena ini tidak begitu mengganggu ya Bapak Ibu. Kita klik saja.
Kita mainkan interaktivitinya. Kemudian kita sama, saya asumsikan ke home. Karena saya terbiasa setiap kembali saya asumsikan ke home. Ya. Kemudian kita berikutnya baru ke halaman berikutnya. Ini terserah Bapak Ibu semua. Backnya ini bisa ke halaman sebelumnya atau langsung ke halaman awal. Ya. Sekarang kita yang terakhir, ya, kita klik ini ke halaman home. Kemudian kita apply. Ini tidak usah karena sudah selesai ya Bapak Ibu. Habis ini kan selesai, kita close. Nah, kemudian ini kita hide. Oke, sekarang kita coba print view. Apakah di sini nanti muncul atau tidak? Ingat Bapak Ibu, kalau memang kita menggunakan hide thumbnail, ya, harus dikasih trigger pemicu. Boleh menggunakan tulisan, boleh menggunakan gambar seperti saya. Bener kan? Tidak muncul ya Bapak Ibu? Nah, tidak ada. Ya, thumbnailnya semua tidak ada. Ya, kita klik next. Bisa berhasil ke materi. Kita kembali ke home. Ini. Ya, kemudian ini kembali sama, sudah berhasil Bapak Ibu. Triggernya kita coba terus. Ya. Nah, itu videonya. Nah, ini triggernya sudah berhasil. Selamat pagi anak-anak. Ya, cuman video ini bisanya hanya. Nah, ini yang belum berhasil ini. Kita kembali. Oke. Ya. Sekarang kita coba ke sini. Ini bisa. Kita kembali. Ya, materi. Bisa, kita kembali. Evaluasi. Bisa, kita kembali. Nah, sekarang video. Ini Pak Umar. Kita memang saya sengajakan tidak pakai seniman. Kita klik ini video, bisa. Ya, kita klik ini. Nah, oke ya. Pak sampai di sini Ibu siapa tadi? Bisa menerima Bapak Ibu? Insya Allah Pak Umar, Pak Toha, syukron. Oke, sekarang ada lagi Pak Umar pertanyaannya? Oh, ada Pak, itu Pak Faiz. Pak Faiz, monggo Pak Faiz. Pak Faiz lagi raise hand, Pak. Pak Faiz, monggo. Pak Faiz yang lagi raise hand. Terima kasih. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ini Pak, maaf sebelumnya saya kan baru juga di assembler kan. Jadi pertanyaannya, apa assembler bisa 3D dari sketch Pak? Apakah yang pertanyaan pertama, apakah assembler bisa masukkan data itu, data kita dari SketchUp dia masukkan ke assembler, bisa kita untuk augmented reality-nya? Terima kasih Pak. Pak siapa tadi? Pak Umar yang tanya. Oke. Bisa Pak. Cuma dari manapun bisa Bapak Ibu. Assembler welcome dengan proyek-proyek dari manapun. Cuma filenya harus FBX. Filenya harus FBX Bapak Ibu. Jangan yang blended, jangan yang DLB. Harus dirubah dulu. Berisik, Pak. Ke FBX. Suara berisik. Ya. Yang bertanya tadi siapa, sudah paham Bapak Ibu? Itu ada yang itu Pak. Ada yang suara berisik. Siapa itu ya? Bu Armita bisa me-unmute Bu? Malah Pak Anto. Oke. Ya, terima kasih. Jadi assembler tetap bisa menggunakan
proyek dari 3 dimensi online. Namun sekali lagi bentuknya filenya harus FBX. Semua harus FBX. Termasuk tadi saya upload yang orang melakukan pemanasan itu adalah awalnya dari Sketchfab, kita download ya. Kemudian saya rigging ke Mixamo, kemudian saya download lagi filenya berbentuk FBX. Setelah itu saya upload di assembler. Demikian Pak yang tanya tadi Pak Umar. Ini Pak Edi, silakan Pak Edi. Resi. Monggo Pak Edi. Ya, terima kasih Pak Toha. Izin bertanya, tadi yang disampaikan oleh Pak Toha terkait dengan anotasi ya, anotasi. Ya, betul. Saya melihat di situ ketika diklik anotasi, misalkan pemanasan, hanya muncul tulisan saja. Kalau menurut saya kurang begitu menarik sekali jika tidak dilengkapi dengan audionya. Jadi ketika diklik itu sudah ada sambil suaranya ada, audionya ada. Misalkan pemanasan adalah kata-katanya langsung mengikuti audionya. Itu gimana kalau digabungkan seperti itu, bisa nggak itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang bagus ini Master Toha. Makasih Pak Edi. Ya. Bisa. Terbukti ini dari nanti pasti akan dapat materi ini Pak Edi. Monggo programnya Pak Umar sampean ikuti, Pak Edi ikuti. Ada master yang lain, teman saya yang lain, yang lain akan mendemokan bagaimana membuat typing mulai dari kata-kata kita sendiri. Dari MP3 menjadi MP4 kemudian diupload di situ. Bagus Pak, memang karena saya tidak begitu mahir membuat video, jujur saya tidak begitu mahir membuat video, memang seharusnya pakai video itu tepat Pak Edi. Kami akui, saya sendiri menyadari kalau saat kita menjelaskan dengan tulisan, dengan kata-kata kurang mengena dan kurang efektif. Namun anotasi sekali lagi itu adalah berbentuk teks. Nanti setiap thumbnail atau setiap slide nanti kita bisa menampilkan video dari typing kita. Itu Pak Edi. Ya, jadi anotasinya itu seperti di PowerPoint. Ketika ada suara ya, saya tidak tahu itu formatnya format MP3 atau apa yang bisa masuk ke, yang bisa support ke ini assembler gitu kan. Misalkan kita membuat anotasi tulisan ya sambil ada ini ada suaranya, tetapi tidak langsung muncul ya begitu saja gitu. Tapi satu-satu misalkan pemanasan adalah, nah ini dengan audionya juga ada gitu. Itu lebih menarik ketika kita tugaskan ke anak-anak gitu. Iya, pertanyaannya bagus Pak Edi. Insya Allah tadi Master sudah bilang nanti ilmu itu nanti ada spesial. Jawab. Oh monggo sinten nggih Pak? Pak Anto. Oh nggih monggo Master Anto. Oke, pertanyaan Pak Edi ini pernah disampaikan oleh Pak Robi seperti ini. Nah, ketika video itu dimasukkan, ketika pakai trigger lain, sehingga video itu akan terputar gitu ya. Nah, di assembler itu belum ada memutar video itu pakai trigger lain. Tapi harus ngeklik videonya itu baru bisa. Jadi jangan di autoplay seperti itu. Cuma videonya harus kelihatan seperti itu. Itu yang baru ada di assembler lah. Saat ini para AC itu menguliknya tadi ilmu ini sebenarnya ada di PowerPoint yang terbaru. Itu kata Pak Robi itu ada.
kalau kita mengulik PowerPoint saja yang 3D itu luar biasa sebenarnya seperti itu. Kemarin Pak Robi sampai bilang seperti itu. Nah, di assembler itu belum ada trigger lain ketika diklik bisa membunyikan. Nah, untuk suara itu di mungkin Pak Tri Gusma yang sudah sering pakai ya Pak Edi. Pak Tri itu sudah sering menggunakan suara. Jadi dia ngetik, dimasukkan ke apa namanya lupa itu. Pokoknya di Google itu lalu pilih suara perempuan atau laki-laki, terus dipilih klik, nanti apa yang kita ketikkan nanti akan disuarakan, lalu bisa kita download ke MP3. Kalau Pak Tri itu dimasukkan ke Canva, dari Canva dibuat video atau MP4 tadi, baru diupload ke YouTube. Jadi jalan untuk membuat suara itu agak panjang memang, agak panjang. Mungkin Pak Edi tadi malam sudah lihat punya saya ya, itu kan ada suara toh. Penjumlahan, operasi bilangan bulat adalah ini. Nah, itu pakainya seperti itu yang diajarkan sama Pak Tri Gusma. Jadi sebenarnya memang benar ketika kita klik anotasi, terus kita ini apa namanya ada suara yang membacakan anotasi itu gitu kan. Lah, yang punya saya itu ada. Jadi ketika berbicara nanti saya klik anotasi. Jadi kita memainkan. Karena suara itu kan kita buat kan jadi satu video gitu ya. Terus ketika menjelaskan penjumlahan bilangan bulat, terus diklik anotasinya, itu cara memainkannya seperti itu untuk saat ini ya. Tapi kalau kita klik anotasi ini terus berbunyi suaranya itu di assembler memang belum. Ini baru apa ya? Kita mengulik lah. Kita masih mengulik, masih belajar juga di assembler. Memang masih banyak perubahan-perubahan karena dari S ini, dari teman-teman assembler certificate educator ini benar-benar apa ya, mengulik, dan ketika ada kelemahan-kelemahan itu langsung dilaporkan ke assemblernya sehingga nanti bisa lebih mantap lagi lah untuk assembler ini. Nah, tapi bagi saya sih sudah luar biasa assembler buatan orang Indonesia tapi sudah mendunia, ini sudah luar biasa menurut saya. Seperti itu. Jadi ada kekurangan dan kelebihan nanti dari teman-teman atau dari tim assemblernya nanti bisa di apa ya, semacam memberi saran atau kritik ke assemblernya. Oh, ini ada seperti ini, bagaimana seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu yang ada di sini ya, yang sudah masuk ke S itu biasanya ada link untuk memberikan saran gitu ya Pak Toha ya. Ada link. Betul. Nah, itu. Mungkin itu Pak Toha jawaban dari saya. Iya, Pak Umar. Ya, terima kasih Mas Anto. Ya, terima kasih. Itu tambahan Pak Edi ya. Mungkin alangkah afdolnya, insya Allah besok Pak Edi ikuti lagi ya sesi keempat ngulik-ngulik kreasi pembelajarannya. Nanti insya Allah besok akan ketemu master yang terbiasa dengan menggunakan video suara, kemudian ada teks di atasnya. Besok insya Allah dengan Master Tri. Betul Pak Tri ya? Besok Pak Edi bongkar. Ya, Pak Edi, insya Allah besok Master Tri akan bongkar. Kita pending dulu Pak Edi ya. Insya Allah besok Pak Edi ikuti lagi. Baik teman-teman, waktu tinggal 10 menit lagi sebelum tarhim di Merauke. Silakan ibu-ibu ini mana Pak Toha ya? Ibu-ibu belum ada yang bersuara ini. Ibu Anis, Ibu Anis, Ibu Ayu, Ibu Rini, kemudian Ibu Ati, Ibu Dwi, Ibu Aulia, monggo. Ibu Samini, ada pertanyaan Ibu? Sepertinya teman-teman sudah puas dengan penjelasan Master Anto ini. Maksud saya Master Toha. Saya ralat teman-teman. Jelas. Baik Ibu. Teman-teman, saya mohon maaf, saya ralat, ternyata Master Toha ini gerakannya cepat walaupun umur beliau di atas 50. Ternyata di S leaderboardnya itu beliau sekarang sudah naik menjadi level 3 ya Master Toha.
Ketahuan ini Master Toha ini gerakan cepat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa bertanya resepnya bagaimana. Peringkat 3. Iya, peringkat 3. Betul. Levelnya 10. Oh iya, sorry ya. Levelnya level 10, peringkatnya di S-nya peringkat 3 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu yang mau bertanya ngulik-ngulik. Jadi ngulik-ngulik ini bebas Bapak Ibu ya. Bisa ngulik-ngulik tentang kreasi pembelajaran 3G ataupun AR para master, tapi yang terpenting juga Bapak Ibu harus berani ngulik-ngulik bagaimana tipsnya sampai beliau yang umur di atas 50 ya Pak Toha ya. 50 ini beliau gerakannya seperti anak muda yang baru berumur 25 tahun. Bisa aja. Monggo Bapak Ibu, siapa yang mau ngulik-ngulik beliau tentang tips bagaimana sampai di urutan di S itu ketiga, kemudian levelnya sudah di enlighten Bapak Ibu ya, bukan wisat lagi tetapi enlighten. Saya saja yang mencoba ini Pak Toha, sudah kapok-kapok ini rasanya, badan capek ini, mengejar Pak Tri saja nggak bisa apalagi ngejar Master Toha. Sudah biar alon-alon baik. Monggo Bapak Ibu, sepertinya teman-teman malu ini Master Toha. Kalau boleh saya ngulik Pak Toha, sehari Pak Toha ini bisa membuat project berapa ini Pak Toha? Kok cepat sekali gerakannya, tahu-tahu sudah naik di urutan ketiga ini, mau menyalip Mr. Jujun ini. Terima kasih Pak Umar. Tadi di pertengahan atau di awal, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, baik bentuk kreasi proyek maupun tulisan maupun posting berkenaan dengan assembler, pasti akan di poin atau dinilai atau tidak harus bagus, tidak harus wah. Contoh, mohon maaf Mas Fitrianto, beliau level 10 juga, bahkan nanti kalau memang sudah darahnya bisa lebih, ranking 1, beliaunya jago di medsos. Saya nggak begitu punya banyak medsos, saya hanya membuat kreasi, membuat semampu saya. Sekali lagi, assembler menghargai kita Bapak Ibu. Jangan melihat kok hanya seperti itu. Kok ngono wae itu apa bahasa Indonesia? Kok hanya gitu saja, jangan. Assembler tidak melihat itu. Benar. Ya. Apapun hasil kita, pekerjaan kita berkenan dengan assembler, pasti akan dihargai. Contoh, Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar atau kegiatan seperti ini, poinnya 10, tinggal screenshot saja. Ya. Me-repost atau memposting sesuatu. Saya mengikuti kegiatan webinar Pak Umar tanggal sekian, pukul sekian. Ditaruh di Facebook Group dan satunya di Telegram atau WA Group, poin 5. Bayangkan Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian kita membuat satu proyek saja yang sudah bisa digerakkan hewan hiu atau dinosaurus, dikasih anotasi, dipublish, dipoinkan, dapat poin 10 minimal. Ya kan? Apalagi sesuai materi mapel kita Bapak Ibu. Membuat RPP mendapat poin. Ya, 20. Karena kita bicara S ya Bapak Ibu, tidak edunya dulu, kita S, ya memang kita ke poin. Ya, itu. Jadi pertanyaan Pak Umar, berapa proyek setiap hari yang hasilkan? Tidak bisa saya pastikan Pak Umar, tergantung Yong. Karena kegiatan yang lain. Tergantung 2 sampai 3. Kalau memang berhasil baru saya publish, saya repost poinkan. Tapi kalau belum, ya saya ulangi lagi. Gitu Pak Umar. Atur nuwun. Ya, Bapak Ibu, silakan jika ada pertanyaan lagi, dipersilakan dinyalakan mic sebentar. Saya Pak Umar. Assalamualaikum. Silakan, langsung saja Pak.
Iya, itu tanya sedikit saja ini tentang 3G. Itu kan kalau sudah jadi project, kita tampilkan di apa namanya di atas lantai, di atas itu tuh kayak mana ya? Terus saya Oh, pernah lihat seperti itu masalahnya. betul, 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 betul. Masa saya demo ini sebentar. Pak. Itu menggunakan HP Bapak Ibu. Menggunakan HP yang HP-nya sudah diinstal Assembler App atau Assembler Edu. Ya. HP-nya sudah diinstal Assembler App. Sehingga bila mana kita menggunakan HP dan HP-nya kita nyeken QR markernya atau AR marker dari assembler tadi, proyek assembler tadi, kita bisa memainkan di situ. Ya, kita taruh di meja bisa, kita taruh di TV bisa, di lantai juga bisa. Nah, itu Pak. Jadi HP-nya harus diinstal dulu ya Bapak. Nanti pasti akan didemokan oleh AC yang lain Pak. Pasti itu. Oh iya Pak, terima kasih. Karena pernah lihat seperti itu kayaknya anak-anak suka banget itu kalau ditampilkan misalnya di atas meja, di dinding apa kayak mana gitu. Pak Umar suruh jadikan saya host, saya tampilkan Pak. Pak Umarnya Pak pergi. Aduh, tidak bisa share screen. Ya, jadi kalau saya share screen tuh double sih masalahnya. Saya pakai aplikasi yang lain. Karena waktunya juga sudah mepet, ya mohon izin kalau memang masih dikasih kesempatan saya tak berusaha. Bentar saya tak cari mobisin saya. Kalau memang bisa ya saya tampilkan ya Bapak Ibu. Bentar ya, sambil menunggu Pak Umar. Ini karena yang punya warung Pak Umar. Sehingga Jadi monggo Pak Doha dilanjut mawon. Monggo Bapak Ibu 5 menit lagi. Kebetulan anak lagi revel. Jadi butuh ekstra menemani. Monggo Pak Toha 5 menit melih. Karena waktunya tinggal 5 menit ya, terima kasih. Tidak usah saya tampilkan aja Pak. Biar waktunya tidak terlalu berlarut ya. Bapak Ibu sekali lagi, kalau kita bicara soal ACE, karena kita berbicara soal ACE, otomatis berada pada level-level di mana setiap level ada keuntungannya buat kita. Memang tidak berupa finansial Bapak Ibu. Di situ Bapak Ibu bisa membaca dapat bonus sekian. Bonusnya tidak diberikan kepada diri kita. Sekali lagi, secara fisik. Jangan nanti loh saya sudah level 7, katanya dapat ini kok. Enggak dapat ya. Bonusnya adalah kepada edu kita, Assembler Edu. Ya, bila mana kita tadi menggunakan Assembler Studio, kita akan menikmati fasilitas-fasilitas yang di situ Bapak Ibu. Ada AR marker, kita bisa sekian jenis sekian jenis. Kemudian bisa menikmati yang pro tanpa kita beli. Nah, kalau Bapak Ibu beli 1 tahun per individu 300-an ya Pak Umar ya. Nah, itu tanpa susah payah seperti kami Bapak Ibu. Cuman untuk mendapat rompi ini Bapak Ibu harus mendapat poin 1.900 sekian ya, minimal 2.000 pas. Baru akan mendapat rompi seperti punya Pak Umar, punya saya. Nah, kemudian jangan beranggapan kita tidak bisa. Jangan Bapak Ibu. Harus memiliki anggapan Pak Umar bisa, saya harus bisa. Ala saya. Jangan ala Pak Umar, nggak akan bisa. Nggak akan bisa Pak Ibu. Karena Pak Umar tipenya seperti itu. Saya tiru Pak Umar nggak akan bisa. Tapi saya harus bisa minimal mendekati bisa seperti Pak Umar. Itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kelebihan tidak ada dari saya. Hanya kekurangan, sekali lagi,
hanya kekurangan yang ada pada diri saya. Apapun yang saya sampaikan, saya berikan, itu hanya sedikit ya ilmu yang diberikan oleh Allah kepada saya. Ya, dari Tuhan yang Maha Kuasa ya diberikan kepada saya juga menularkan pada Bapak Ibu semua. Dan bagi S yang masih di bawah 1, 2, 3 dan seterusnya di bawah, kami siap memfasilitasi. Mengulik-ulik, Pak, saya pengen seperti ini. Insya Allah akan kami bimbing. Ya, karena tadi saya yang membuka, nanti saya kembalikan ke Pak Umar. Saya akhiri dari saya lagi mohon maaf. Kekurangan milik saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Master Toha yang telah menemani kita kurang lebih 1 jam setengah ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bernilai ibadah di sisinya, karena di bulan Rajab ini segala amal kebajikan kita Bapak Ibu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga naudzubillah min dzalik, jika kita melakukan dosa juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesama muslim, mari kita tingkatkan ibadah kita di bulan yang penuh berkah ini. Sekali lagi saya sebagai host atas nama BIMTEK ngulik-ngulik kreasi pembelajaran bersama para master S dari ranking 1 maksud saya sampai ranking 30. Insya Allah besok Pak Edi ya tetap semangat untuk menjawab pertanyaan yang tadi Pak Edi. Insya Allah besok kita akan belajar dari Master Tri ya, yang beliau juga sudah level enlighten Bapak Tri ya. Kemudian nanti insya Allah besok mudah-mudahan sinyal di Merauke bagus ya Bapak Ibu, mohon doanya. Karena tadi saya nggak enak ini dengan teman-teman sudah hadir, tapi jaringan di Merauke kurang bagus sehingga Master Toha menghandle untuk membukanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan Master Toha. Akhirul kata, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum room ditutup Bapak Ibu, izin sesi dokumentasi Bapak Ibu. Bagi yang berkenan mengaktifkan kamera, kita foto bareng bersama Master Toha. Ini juga bisa dijadikan bukti Bapak Ibu, akan dapat poin juga ya Master Toha. Betul Bapak. Oke Bapak Ibu, silakan bergaya ala assembler. Ya, saya tidak bisa bergaya Master ya, izin saya dokumentasikan saja. Saya hitung 3 ya teman-teman. 1, 2, 3. Oke, coba saya share screen di grup. Mudah-mudahan berhasil screenshot kita. Halaman 2 Pak. Oh nggih, halaman 2 nggih. Alhamdulillah. Halaman 2, silakan Bapak Ibu tersenyum, smile. Saya hitung 3. 1, 2, 3. Oke, izin share di grup lagi. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi insya Allah besok di jam yang sama ya. Izin Bapak Ibu tutup room.